Oke, baik. Selamat siang teman-teman Tanam Duit semua. Selamat bertemu kembali dengan saya di sini, Muhammad Hanif dan rekan saya, Ferry Latuhihin, dalam acara Market Outlook Tanam Duit hari ini, hari Senin, tanggal berapa hari ini? Tanggal 23 Mei 2022 ya. Dan kali ini kita kedatangan tamu, kita mengundang tamu dari Mandiri Manajemen Investasi, salah satu mitra, bahkan ini mitra yang pertama kali mensupport Tanam Duit dalam mendistribusikan reksadana. Di sini ada Vina Cahyadi. Halo Vina, apa kabar? Halo Pak Hanif, baik sekali saya. Mudah-mudahan di sana semua baik juga ya Pak. Iya, di sini alhamdulillah baik. Vina di sana sebagai marketing head ya, biar teman-teman bisa iya. sip. Head of Sales dari Mandiri Investasi, Pak. Nah, sukses ya untuk MMI. Oke, teman-teman semua, hari ini Pak, topik kita menarik nih. Di tengah global market yang lagi sangat volatile, di mana Dow Jones lagi terpuruk ya, sampai ke level 31.000 dari 35.000-an ya, karena Fed naik, US Fed naik, dan karena untuk mengatasi inflasi. Nah, sehingga reaksi investor itu juga sangat signifikan. Tapi kita melihat walaupun market kita sempat terpuruk ya setelah libur lebih dari seminggu, tetapi kita kembali lagi dari level 6.500-an sekarang udah 6.900, walaupun hari ini agak turun ya, sekitar 1%. Nah, saya sapa dulu teman saya, Fer. Apa kabar, Fer? Baik, Bos. Baik. Thank you. Bos Ferry. Ya, Bos. Can you hear me? Thank you, Bos. Halo. Okay. Fer. Ya, halo Fer. Kita bisa dengar. Fer, mungkin kita coba dari ente dulu, Fer, mengenai situasi pasar. Nanti baru kita diskusi sama Vina. Market sempat turun, yang kemarin udah berbalik, Fer, hari ini kan turun. Tapi kita memberi temanya pasar kita tetap gagah gitu, Fer. Kira-kira gimana ininya, Fer? Iya, kemarin itu kita lihat gagahnya itu kan reboundnya cukup sharply ya, sangat signifikan ya, dari level 6.600 even di bawah 6.600 sampai mental ke atas 6.900 lagi in a very short time ya, dalam hitungan beberapa hari gitu lah ya. Sebab jatuhnya juga cukup dalam dari level 7.200 sekian ya kan, nyungsep ke bawah sampai ke 6.600, terus bounce back ya kan ke 6.900. Itu menandakan bahwa memang kita nggak terus-terusan under pressure. Artinya kita berotot lagi ya, naik lagi ya. Nah, tapi tiba-tiba juga ya kan, kemarin kan dalam hitungan 2 hari kan semua news juga keluar ya. Banyak berita-berita juga yang boleh dibilang itu memepetkan market kita ya, terutama ucapan Sri Mulyani mengenai adanya kemungkinan bahwa kita pun akan terjadi stagnasi ya, artinya ekonomi akan stagnan dan inflasi tetap tinggi gitu loh ya. Nah, skenario ini tentu juga membuat market jadi tambah berhati-hati untuk ini hari ya. Nah, tapi juga on the other side of the coin kita lihat juga minggu lalu itu rupiah kita sebetulnya under pressure loh. Ya, under pressure banget ya, sampai 14.750 apa kalau nggak salah ya. Nah, tapi tetap market kita seolah-olah I don't care ya kan, hajar aja terus gitu kan ya. Nah, ini kan gue bilang aneh juga gitu loh ya. Biasanya kan mereka paralel ya. Kalau currency under pressure, stock market juga biasanya under pressure. Tapi ini malah enggak gitu loh ya. Nah, saya simpulkan bahwa there must be something behind it ya. Nah, ternyata memang bahwa corporate earnings, corporate profits itu memang di kuartal pertama meningkat sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Yang mana tahun sebelumnya boleh bilang low base ya, karena adanya COVID ya, adanya lockdown. Jadi kenaikan yang sangat signifikan itu ya cukup menggembirakan lah, di samping memang juga pertumbuhan ekonomi kita year on year diharapkan bisa tumbuh di atas 5%, 5,01% ya kemarin ya.
year on year-nya ya di kuartal pertama. Ini kan bilang ya nggak omdo lah ya bahwa all the good news about our economy ternyata memang dibilang justified by the fact, by the numbers gitu kan. Nah, jadi market nggak ada alasan untuk worry gitu kan ya. Tapi masalahnya kembali lagi, we are not alone gitu kan. We are not, boleh bilang kita bukan an isolated island, kita masih dilingkungin oleh negara-negara lain gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat ke luar sana, ke Wall Street terutama ya, Wall Street walaupun bounce back kemarin, tetap aja kalau kita lihat juga trendnya itu masih sangat-sangat under pressure sekali. Terutama karena ancaman The Fed yang sekarang tidak lagi menggunakan istilah temporary dalam inflasinya, tapi ini bisa persisten gitu loh ya. Nah ini kan perubahan kata nih ya, perubahan kata dari temporary menjadi persisten, ini kan beda nih konotasinya ya kan ya. Jadi ada kemungkinan The Fed ini akan sangat hawkish sekali sehingga the next meeting yang akan datang ini kembali dinaikin 50 basis point gitu kan ya. Nah ini tentu deterring the market gitu, menakutkan market ya sampai ke berapa gitu loh. Tapi my point is sebetulnya ya, whatever the Fed does, apapun yang akan dikerjakan oleh the Fed itu secara real business cycle ya kan, memang ekonomi yang Amerika itu udah saturated dan cuma bisa mengalami apa yang namanya in the long run itu secular stagnation ya. Artinya apa? Pertumbuhan rendah ya kan. Inflasinya pun rendah, malah yang dikhawatirkan next year itu kalau the Fed menghajar suku bunga tinggi-tinggi itu yang bisa terjadi deflasi bos, bukan inflasi, artinya negatif inflation ya. Nah deflasi ini lebih berbahaya daripada inflasi, persis seperti apa yang terjadi di Jepang dari tahun 90-an sampai ini hari gitu loh ya. Artinya apa? Demand stays low gitu loh ya. Ya, permintaan tetap rendah sehingga pertumbuhan ekonomi cuma 1,1% sampai 1,7%, 2%, nggak bisa higher than that, dan itu sangat mengkhawatirkan gitu loh ya. Karena apa? Pemerintah tidak punya amunisi lagi untuk mendongkraknya karena utangnya itu yang namanya debt overhang itu tinggi sekali bos. Ya, dan kalau memakai fiskal stimulus lagi dikhawatirkan bahwa di ekonomi stay stagnan tapi inflasinya malah naik lebih buruk lagi gitu kan ya. Nah ini long run outlook lah ya. Tapi udah jelas sekarang The Fed pun bingung. Sebab apa? Sekarang basically ekonominya udah turning down, inflasinya turning down cuma dikit gitu lah. Lebih banyak pertumbuhannya yang turning down gitu ya. Nah, akhirnya kan The Fed bingung nih, kalau gue hajar lagi dengan suku bunga yang tinggi, bukan tidak mungkin ujung-ujungnya jatuhnya ke deflasi. Gitu loh ya. Jadi bukan cuma 2% target yang kena, tapi lebih lower lagi. Nah, kalau deflasi itu jauh lebih bahaya karena harus didongkrak lagi tuh demand-nya. Sementara kemampuan fiskalnya udah nggak ada, bos. Even though you lower again the interest rate to zero, belum tentu akan efektif. Nah ini mengkhawatirkan bos. Makanya sampai Sri Mulyani pun mengambil kesimpulan kalau global ekonomi kondisinya terutama barometer ekonomi dunia Amerika bisa seperti itu, bukan tidak mungkin kita pun seperti itu nantinya. Nah kemarin Cina minggu lalu melakukan counter act terhadap The Fed, dia malah nurunin suku bunga bos, gila nggak? Ya benchmark rate-nya, BI rate-nya di sana itu diturunin sama Cina. Padahal pertumbuhan ekonominya juga kan sebetulnya juga karena pertumbuhan ekonominya jebol bos, ngerti nggak? Itu kan jauh below the trend, 4, sekian persen, dan mana lockdown kiri kanan, Shanghai lockdown, Guangzhou lockdown, otomatis ekonomi loyo bos, ya kan? Ya, jadi akhirnya mereka menurunkan suku bunga. Nah ini sekarang, ini keadaan global ini boleh dibilang in a state of chaos. Yang satu naikin suku bunga, yang lain malah nurunin suku bunga. Sementara dolar nggak ketahuan, ini kita tetap masih memakai rezim dolar dalam dunia internasional, ya kan? Nah ini nggak jelas akhirnya. Nah inilah yang membuat bilang global economy is in a state of apa sih? Not rosy, gloomy outlook lah. Ya. In a state of uncertainty, high uncertainty. As such,
ya, that the risk is getting higher and higher every single day. Nah, itu yang ditakutkan. Nah, kita kemarin terhibur dengan recovery kita yang terlambat, Bos, dibandingkan negara-negara lain. Jadi pada saat negara-negara lain udah overheating, kita baru mulain kan, ya, baru mulain creeping up nih economic activity kita, sehingga indeks kita tetap ngikutin tren ekonomi. Nah, sekarang masalahnya nanti yang I am worried adalah kalau inflasi ini bulan Mei ini jumping ke atas 3,6% dan bisa boleh bilang menyenggol BI untuk menaikkan suku bunga, itu mungkin not good news for the stock market, Bos. Nah, kalau lebih parah lagi, kalau BI tidak menaikkan suku bunga, membiarkan inflasi tetap ngacir ke atas 5%, artinya inflasi lebih tinggi daripada real pertumbuhan ekonomi, dan itu it is a strong sign bahwa kita akan menghadapi apa yang namanya stagflation. Gitu lah, Bos. Panjang banget, Fer. Yang dijelasin. Sampai sesak napas. Iya, story-nya kayak gitu, Bos. Jadi kembali lagi sekarang nih market lagi watching, watching sebetulnya ya, kalau secara fundamental, one thing that you should be watching right now, itu adalah inflation number. Kalau inflation number ini ya shooting up above 3,6%, then itu berarti nyenggol BI untuk ngotak-ngatik suku bunga. Ini loh. Yang mana sekarang no good ya kalau 3,47. Ya. Kan kemarin udah 3,47, kemungkinan itu pasti ada dong, Fer, ya, karena kita pasti persis, Bos. Nah, ini yang ditakutkan oleh market, makanya sekarang ini hari retreating ya, mundur sedikit, tapi nggak jor-joran. Orang dump stock kita bisa aja ntar juga ditutupnya positif gitu kan, bisa aja gitu ya. Karena basically apa? Fer, BI kemarin intervensi dolar, intervensi rupiah dolar nggak, Fer? Ini kalau kemarin sih sebetulnya, gue rasa sih kemarin itu BI memang masuk ke market lah ya, karena jangan sampai dia salah fulfilling prophecy gitu kan, dari 14.700 tuh kayaknya udah mepet-mepet ke psychological level 15.000 gitu ya, kalau didiamin aja nih bisa benar-benar. Gue yakin banget sih kemarin BI itu ikut sedikit ngeguyur pasar lah ya, supaya tidak kebablasan gitu kan. Nah, memang tapi nggak dalam Enggak, karena kita basically by hitungan number sampai saat ini yang dirilis keluar enggak jelek. Misalnya bahwa pendapatan pajak kita melebihi target, ya kan? Yang kedua, neraca perdagangan kita juga surplus, ya. Kita enggak mengalami current account deficit, gitu kan ya. Dan yang ketiga, yang namanya inflasi pun sebetulnya walaupun memang naik signifikan dari 2,6 ke 3,47%, tapi masih within the range lah ya, belum outside the range gitu ya. Yang keempat, more than that, if you look at the real world ya, di jalanan, masuk tol, masuk kota, masuk desa, itu economic activity itu lancar, Bos. They keep rolling down the street ya, nggak ada yang nganggur lah gitu ya, tukang ojek juga full terus gitu kan. Ya, jadi nggak perlu takut di situ loh. Ya, full book terus, Bos. Kadang-kadang mesin ojek seminggu sebelumnya baru datang gitu loh. Jadi nggak usah takut di sana gitu. Nah, yang ditakutkan adalah outlook ke depan gitu loh ya. Jadi mau dibilang sampai kapan sih lo bisa bertahan seperti ini gitu loh ya. Sementara kita lihat commodity prices keep rising, oil prices keep rising, ya kan? Lantas selebihnya the war in Ukraina, ya nggak tahu, no one knows kapan it will end gitu kan. China ini slowing down parah sekali. The Fed mau hawkish naikin suku bunga. Bahkan Sri Mulyani mention lihat mau 3,5% tahun ini. Nah, itu faktor-faktor eksternal yang tanpa disengaja memang bisa memukul kita, Bos. Ya, oke. Oke, Fer. Hang on there, Fer ya. Sekarang ini banyak banget tadi, jadi complicated banget situasinya. Nah, sekarang kita dengerin dari Vina. Vin, sesak napas nggak dengernya, Vin? Belum, Pak, belum. Soalnya ya mungkin
ya itu if-nya banyak ya, Mas Ferry ya. Jadi Iya. Betul. If-nya banyak, dan sebenarnya sih kalau kita nggak ngelihat inflasi ya, maksudnya ini kan sekarang nih yang bikin koreksi luar biasa ini adalah keadaan di mana kita sempat takut ada hyperinflation, terutama dari global. Nah, tapi apakah itu nanti akan seberapa banyak itu akan masuk ke Indonesia? Nah, ini masih a big if gitu. Kalau misalnya kita masih bisa kontrol the inflation, actually sekarang yang terjadi di Indonesia malah positif semua kan Pak Hanif actually. Jadi yang bikin indeks kita number one di emerging market selama year to date adalah kondisi di mana memang Indonesia secara fundamentally ekonomi segalanya itu baik gitu. Dan bahkan kayak pertumbuhan aja kita sudah balik ke angka 5% ya, di angka untuk pertumbuhan yang ada di kuartal 1 kemarin. Lalu juga kita lihat semua angka trade balance, defisit, current account, segala macam itu juga semua sangat baik ya, dan ini dibantu juga karena harga komoditi yang meningkat. Jadi dan betul kata Mas Ferry tadi, ini sudah bukan pandemi nih, kita lagi mau beralih ke endemi, dan di mana roda perekonomian semua jalan. Nah, itulah sebenarnya kalau kita put aside dulu nih satu resiko yang memang ya bisa dibilang paling besar sih ya, inflasi tersebut. Actually keadaannya oke banget gitu Pak. Dan kita tadinya mungkin di awal tahun aja sebenarnya outlook kita untuk tahun ini sangat positif, terutama untuk equity, karena kita selalu melihat equity ini kan dasarnya adalah growth. As long as there is growth, ya harusnya equity akan perform. Nah, itulah kenapa kita very positive on equity this year. Tapi memang seiring berjalannya waktu muncullah resiko yang mungkin makin lama ini semakin besar dan sekarang di depan mata gitu, yaitu inflasi tadi. Nah, soal inflasi saya rasa ini masih menjadi PR juga untuk pemerintah dan juga Bank Indonesia ya. Ini apakah ke depannya kita masih bisa mengontrol nih, Pak Hanif. Nah, ini kalau memang masih bisa, memang sih peningkatan tidak mungkin enggak ya, karena kita masih sangat dipengaruhi oleh harga minyak ya, Pak Hanif. Baik itu dari sisi transportasi, dari sisi infrastruktur, itu semua masih translate langsung ke inflasi. Tapi kita masih berharap bahwa mungkin ada harga makanan atau bahan baku yang bisa dikontrol, sehingga mungkin kenaikan inflasinya juga tidak terlalu signifikan. Nah, itulah sebenarnya yang kita lihat, mudah-mudahan nih resikonya bisa sedikit dikontrol, sehingga mungkin BI-nya nggak perlu naikin suku bunga seagresif Fed gitu. Jadi kalau Fed-nya naikin 9 kali, BI naikin 2-3 kali masih oke lah, Pak Hanif. Gitu Pak. Jadi makanya so far kita masih cukup positif nih ke capital market Pak, terutama equity ya. Oke. Vina mungkin bisa jelasin dikit dari strategi investasinya Mandiri Investasi ya, dalam situasi yang seperti sekarang ini, seperti apa, Vin, in general ya. Oke. Kan situasi global dan juga kemungkinan tingkat bunga di Indonesia ini yang bisa mungkin aja naik ya, karena harga obligasi udah tertekannya cukup dalam sih sebetulnya. Artinya kenaikan yield-nya kan udah sampai ke level berapa? 7,4, 7,5% ya, dari 6,9 ya, di bawah angka 7. Nah, kira-kira in general seperti apa, Vin? Bisa di-share, Vin? Oke. Yang pertama, Pak Hanif, tadi Mas Ferry udah jelasin panjang lebar, globally lagi chaos ya, tadi bahasanya chaos. Yang bikin napas ya, dengernya chaos ya, Mas Ferry. Jadi, betul. Keadaan global yang chaos itulah yang membuat market Indonesia yang tahun ini pertumbuhannya itu masih belum berada di puncak ya Pak Hanif ya. Jadi Mas Ferry juga tadi udah bilang kita pertumbuhannya telat dibandingin yang lain, terutama yang global. Nah, makanya itulah yang menyebabkan kita mendapatkan inflow asing yang begitu besar sebenarnya Pak Hanif dari awal tahun, terutama di equity market ya. Balik lagi fokusnya growth, jadi masuknya ke equity market. Nah, inflow asing ini kalau memang kondisinya masih sama nih, Pak Hanif. Jadi globalnya chaos gitu ya, inflation masih agak susah untuk dikontrol di luar sana. Amerika inflasinya sudah 8%-an ya. Jadi kalau itu masih akan berjalan, pastinya inflow asing akan masuk ke Indonesia lagi, Pak Hanif. Terutama di equity market. Karena balik lagi growth-nya ada di sini gitu. Dan
inflasinya di sini masih lebih terkontrol dibandingkan dengan yang di luar. Nah, kalau memang kita masih percaya akan hal itu, tentunya BCAP menjadi strategi yang udah paling benar lah istilahnya, Pak Hanif. Equity BCAP. Nah, equity BCAP sendiri kita ngelihat saham-saham LQ45, IDX 30 ataupun mungkin ya saham-saham yang secara sektoral gitu ya, Pak. Ini mungkin likuiditasnya juga lebih bagus, lebih besar market cap-nya. Nah, ini harusnya akan menjadi sektor-sektor yang lebih diminati gitu, asing, terutama mungkin sektor finance ya, Pak. Nah, kalau dari bonds, tadi Pak Hanif sudah mention juga, koreksinya lumayan ya Pak. Sekarang kalau saya cek, ini berada di level 7,2 untuk imbal 10 tahun, Pak. Dan kita sebenarnya memiliki view bahwa di tahun ini, dengan kenaikan suku bunga sekitar 2-3 kali dari Bank Indonesia, yield yang normal ya Pak, tanpa sentimen nih. Kalau ngomongin sentimen udah susah diperkirakan lah ya, bisa tapi normal rate kita itu harusnya berada di kisaran 675 sampai 725. 675 sampai 725. Dan asumsi kalau BI rate-nya ke berapa tuh, Vin? Naik 2 sampai 3 kali, Pak. Jadi antara 50 sampai 75 basis point. Jadi naiknya 25 gitu ya. Betul. Nah, di sini makanya kalau secara price valuation dari si bond sendiri, Pak, sebenarnya menurut kita valuation-nya sekarang sudah sangat menarik. Tapi, again, kita nggak bisa menghitung yang namanya sentimen tadi. Karena dari bonds, terus-menerus masih outflow, Pak. Terutama dari asing. Meskipun asing kepemilikannya sudah jauh di bawah 20%. Dulu, kita ingat ya, Pak, sebelum pandemi, asing kepemilikan hampir 40% gitu. Dan kita mengira 2020 asing keluar banyak, 2021 asing keluar banyak. Kita pikir asing udah susah keluar lagi, tapi ternyata masih keluar juga Pak gitu. Makanya yes Mas. Tapi aneh juga ya. Saya lihat justru kalau di equity kalau nggak salah asing net buy terus ya. Betul Mas Ferry. Jadi seolah-olah kayak mereka switch dari safe asset ke risky asset gitu. Tapi itu benar yang tadi Vina bilang, saya setuju. Kalau soal range 10-year bond kita, kalau menurut hitung-hitungan saya sih seharusnya nggak lebih dari 7,25, 7,3 ya. Sekarang kan udah 7,2 ya kalau nggak salah ya tadi ya. Nah ini menurut saya sih sebetulnya outlook ke depan, kalau menurut saya kembali lagi, saya masih percaya the strength of our economy fundamentally speaking ya. Dan itu juga kemarin kita lihat karena memang on the other side, it is based on low base ya kan, sehingga corporate profits itu gitu kan bilang jumping sangat luar biasa ya Vin ya di kuartal pertama tahun ini dibandingkan tahun lalu gitu kan ya. Nah ini yang membuat euforia market kita juga tetap tinggi ya untuk buying. Jadi seperti asing tadi, kenapa gua nggak switch aja gitu kan dari safe asset ke risky assets, ke risky assets ya, jadi dari bond ke saham gitu. Tapi kalau ngelihat porsi asing yang rendah sekarang, less than 20% sih seharusnya nggak usah khawatir ya di bond market ya. Kalau menurut saya ya, jadi ya 7 saya sendiri udah pengen masuk aja nih ke fixed income gitu loh ya, reksadana fixed income gitu ngelihat 7,2. Sama Mas Ferry. Sama banget bener. Kita. Jadi iya kalau tahun lalu tuh saya masih ya uang pribadi lah ya, saya nambahinnya equity nih portfolio. Tapi saya balik lagi, kalau saya kan percaya sama portfolio allocation. Jadi saya memang nggak pernah ngurangin atau ngilangin porsi fixed income. Tapi tahun lalu pas nambah duit gajian gitu ya, saya nambah duitnya di equity. Nah kalau sekarang nih ngelihat valuasi kayak gini, saya kayaknya udah mau mulai tambahin lagi nih uang gaji saya nanti. Nggak cuma setuju banget Mas Ferry. Jadi kita adalah menyambung tadi diskusi dengan Ferry dan juga dengan Vina bahwa saatnya juga masih tetap masuk ke risky asset ya, ke dalam hal ini adalah reksadana saham dan reksadana indeks FTSE dari MMI ini menjadi salah satu pilihan yang patut untuk dipertimbangkan. Nah, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan ya. Thanks Vina untuk ininya tadi ya, untuk penjelasannya. Kita coba yang pertama ini pertanyaan dari Emir. Apakah mungkin inflasi di Amerika Serikat yang mencapai double digit ini
ingin bertanya pada Chief Ferry, apakah mungkin inflasi di Amerika Serikat akan mencapai double digit walaupun Fed sudah hawkish? Gimana Bos Ferry? Apakah Gini, mungkin? ya, kemungkinan pasti ada, cuman how high is the probability ya. Jadi masalah probability tetap ada walaupun itu boleh bilang very very small gitu. Tapi sekarang masalahnya based on the latest numbers release itu kelihatannya mereka udah mulai turning down. Ya, tapi mungkin turning down-nya ini juga nggak secepat apa yang diharapkan. Bisa aja dari 8,5% ya kan, it goes down to 8,25, 8 gitu loh ya. Karena apa? Basically American economy ini masih mengalami overheating ya. Artinya akibat kebijakan fiskal yang menggebu-gebu di masa pandemi ya kan, banyak BLT keluar sehingga mereka mengalami pent up demand yang tinggi sekali, dan itulah yang menyebabkan inflasi. Tapi kalau sekarang, kalau menurut saya sih nggak, kemungkinannya sangat kecil sekali untuk double digit. Karena apa? Karena sebagian besar daripada disposable income mereka itu udah kemakan dengan gasoline price, bos. Ya itu kan harga bensin tuh di Amerika gila-gilaan loh naiknya ya. Bang harga energi lah ya. Nah ini kan boleh dibilang menggerogoti daya beli mereka gitu loh ya. Jadi saya kira sih ini yang justru membuat The Fed jadi bingung. Apakah I stay hawkish atau ya dirubah lagi. Makanya mereka tetap nanti ngambil kebijakannya based on the current numbers ya kan, bukan predicted numbers ya kan. Jadi kalau memang angkanya keluar misalnya bahwa inflation ini memang nggak jadi double digit dan ternyata turun ke 8%, mungkin mereka less hawkish gitu loh. Ya nggak hawkish lagi seperti sekarang gitu loh ya. Jadi tetap aja mereka punya policy itu boleh dibilang sangat pragmatis sekali ya kan, melihat angka-angka yang memang memunculkan data-data yang memunculkan figur ekonomi gitu loh ya. Jadi nggak ngambil precautionary action tanpa data-data gitu loh ya. Jadi tetap, karena apa, kembali lagi sekarang ekonomi Amerika masih tetap strong gitu kan. Tapi kembali lagi harga energi yang tinggi mulai menggerogoti daya beli masyarakat, sehingga The Fed naikin suku bunga atau tidak menaikkan suku bunga sih sebetulnya ya bisa aja demand itu memang turun dan inflasi itu turun gitu loh ya. Tapi yang udah jelas stance mereka sekarang berubah, yaitu dari menganggap inflasi sifatnya temporary menjadi persistently ya. Jadi ini yang mereka yang merubah paradigmanya ya, merubah epistemenya, cara berpikirnya gitu loh ya. Nah ini yang membuat Wall Street jadi kelojotan gitu loh ya. Langsung aja itu kan Dow Jones dari atas 35.000, 36.000 langsung nyungsep ke 31.000-an. Nasdaq lebih parah lagi dari 16.000 ke 11.000 something ya. Jadi itu karena akibat perubahan stance daripada The Fed. Dari yang tadinya menganggap inflation is temporary, sekarang mereka bilang, wow, I'm riding behind the curve, gue ketinggalan kurva nih kayaknya. Seharusnya tahun lalu gue udah mulai naikin gitu kan, bukan sekarang. Takutnya dia The Fed coba catching up dengan ketinggalannya sehingga menaikkan suku bunga beyond the proportion. Nah ini yang membuat market takut, bos. Tapi balik lagi kalau ke market kita sih, tadi saya setuju dengan Vina. Tapi kalau saya bicara bobot ya, orang kan nanya bobotnya berapa sih Pak Ferry kalau masuk ke risky assets and ke safe asset. Safe asset itu fixed income ya. Kalau saya tetap dalam current condition 1-2 bulan ini bobot saya lebih banyak di fixed income. Ya. Saya tuh ngasih bobot fixed income 65%, 35% di equity. Ya. It will change along the way. Gitu loh ya. Bisa aja nanti next month saya rubah bobotnya lagi 50-50 deh sekarang. Kan bisa ya. Tapi kalau ngelihat sekarang today what is happening today with our market, ya kan, fairly speaking, my bobot is 65 di fixed income, 35 di equity. It can change tomorrow, gitu lah. Sorry, Fer, kalau kayak begitu ya, berarti potensinya membaiknya harga obligasi jadi lebih bagus dong dibandingkan dengan equity ya di dalam waktu dekat ini. Loh, ya, begini, bukan begitu aja. Suppose I buy and I hold.
Ya, with the expected return of 7.2%. Ya kan? Ya, I can settle down with it. Well, I have no complaint. I get 7.2% instead of only 2% something taruh deposito di bank. Ya, daripada gua taruh deposito di bank cuma 2,5%, paling banter 3%, mendingan I put my money in fixed income. Ya based on the yield and I trust it, ya kan 7,2%. Misalnya, ya kan? Ya kan approximately lah. Artinya sebetulnya pindah ke fixed income-nya itu sebetulnya lebih memindahkan dari yang tadinya porsi money market dong ya, bukan dari equity. Exactly. Betul. Really. Right. Dengan 7,2% it is quite sexy, bos. Yeah. I don't care about the volatility di tengah jalan ya, in between ya. I just buy and I hold it ya 1 tahun with the expected return 7,2%. Oh, that's nice. Ya, wah menarik banget nih diskusi kita kali ini. Kita udah lebih dari yang biasanya, udah hampir 40 menit. This is very interesting ya, situasinya global yang menyebabkan ke Indonesia nggak seperti yang dihadapi oleh negara-negara lain, karena kita ada tadi dibilang kita terlambat untuk recover, tetapi justru itu sebetulnya adalah blessing in disguise. Ditambah lagi harga-harga komoditas yang sangat tiba-tiba jadi naik tinggi banget, dan kita diuntungkan dengan harga komoditas. Nilai tukar kita juga relatif stabil, dan kemudian sekarang tingkat walaupun harga obligasi turun tertekan, tetapi tidak terlalu besar ya, dan bahkan barusan Ferry dan juga Vina menyampaikan bahwa saatnya untuk alokasi ke fixed income. Kenapa? Karena kalau kita taruh duit di reksadana pasar uang, sekarang mungkin cuma bisa dapat 3-4%. Sementara di fixed income kita bisa dapetin lebih dari 7%. Ya. Dan itu bisa berubah mungkin di bulan depan atau 2 bulan dari sekarang ya, jadi masih bisa dimanfaatin. Interesting banget. Oke, nah sekarang kita ke pertanyaan berikutnya nih. Nah, saya cuma batasin 2 pertanyaan lagi aja ya. Ferry, ini mungkin ke Ferry nih. Apakah ketika inflasi lebih besar dari tingkat pertumbuhan ekonomi akan membuat market mengalami porak-poranda? Apakah ini membuat kepanikan market? Gimana, Ferry? Enggak juga, enggak harus begitu. Sekarang ini masalahnya seandainya itu terjadi bahwa suppose inflation shooting up 5,5%, sementara projection dari economic growth cuma 5%. Itu kan artinya nominal inflation is higher, ya kan, dan the real growth, ya kan. Tinggal sekarang masalahnya what should the government do? Ya, about it, gitu loh ya. Jadi kembali lagi, what government action, ya kan, to tame the inflation, kan begitu, ya kan. Nah, seandainya, ambil contoh, misalnya government kelihatan panik, ya kan, BI raises interest rate, ya, so much, sampai akhirnya, ya nggak, market bilang ini nggak masuk akal, ini quite dangerous, gitu loh ya. Bisa aja terjadi koreksi, gitu loh ya. Jadi kembali lagi, semuanya depends on action and reaction daripada government, gitu loh. Ya, jadi skemanya government itu apa? Makanya di Amerika sana, itu perlu sekali orang mendengarkan yang namanya forward guidance ya dari the Fed ya. Itu kan guidance apa yang akan the Fed gonna do ya kan someday, sehingga menjadi acuan bagi market. Oh oke, in case ya you do it ya kan, then I know the market should go there and there gitu kan ya. Nah, ini juga penting kalau BI bisa memberikan forward guidance kayak the Fed di sana ya kan, melalui press conference whatsoever gitu kan ya. Rasanya sih nggak bisa terjadi kepanikan. Kenapa? Karena kembali lagi, I believe our economy is not bad. Gitu loh ya, our economy is not bad gitu loh ya. Jadi saya kalau ngontrol gitu, kadang-kadang saya tuh bukan cuma ngelihat data-data dari BPS, tapi saya terjun langsung gitu loh ya, ke jalan-jalanan, masuk ke jalan-jalan kelas 2 yang banyak pasar-pasar, ramai apa enggak gitu loh. Just to verify the numbers. Oh iya benar ya, nggak ada nih ya, kebetulan saya tinggal di daerah yang lumayan ramai lah ya, dengan si kiri kanan pasar gitu kan ya, jadi kan I can see it every single day gitu loh ya, pasar ramai terus gitu kan ya, mak nggak pernah berhenti ya belanja ya, bawa tas gede-gede gitu kan. Nah itu just to verify it gitu loh ya. Jadi I am no worried ya kan, kembali lagi sebagai jawaban, enggak in case shooting up 5,5%, selalu orang merasakan decision indication bahwa akan terjadi yang namanya stagflation gitu ya. Tapi kembali lagi tergantung what the government will do. Ya, oke. Itu temporary atau permanen.
Oke, ini teman-teman, kalau lihat dari situasi seperti ini ya, ini kan sebelum jam 1 nih, marketnya juga lagi pagi-pagi lagi agak turun kan ya. I think this is good time untuk bisa sedikit market timing, untuk bisa masuk ke apakah itu ke reksadana saham ataupun ke reksadana pendapatan tetap. Nah, mungkin Vina, ada promonya nggak, Vin, untuk untuk fusi? Ada promonya Pak Hanif, ada. Tapi detailnya mungkin saya nggak pegang sekarang dan harusnya mulainya tanggal 25 ya Pak kalau nggak salah. Oke. Oke teman-teman, waktunya udah hampir habis. I think this is a very good time. Kita masih ada waktu 17 menit ya sebelum sebelum cut off time jam 1. Nah, jadi teman-teman bisa tengokin aplikasi Tanam Duitnya, terus beli reksadana yang tadi dibilang sama Ferry dan juga Vina. Probably yang paling bagus sekarang masuk ke fixed income. Bayangin 7,2% yield ya. Terus juga bisa masuk ke risky asset untuk saham. Kenapa? Karena asing juga masih banyak masuk. Jadi this is very good time untuk bisa memanfaatkan situasi. Oke. Waktu juga yang memisahkan kita dan saya ucapkan terima kasih ke Vina dari Mandiri Investasi. All the best ya Vina untuk MMI ke depannya. Thank you Vina. Thank you Pak. Thank you Pak Hanif. Ya, sama-sama. Ferry, thanks ya Fer. Ada mungkin dari ada 1 menit ini Fer, 1 menit aja tapi closing remarks-nya karena dari asset allocation nih Fer. Ya kalau closing remark tetap ya, I'm going to advise my clients untuk put sementara ya 65% di fixed income, 35% bobotnya di equity fund ya. Jadi itu poinnya. Kenapa? Basically I have no worry at all bahwa market kita akan jebol karena basically memang ekonomi kita baru recovering. Ya, jadi masih banyak upside potensial gitu loh ya. Sementara inflation is take it for granted karena kalau demand naik, otomatis inflasi juga naik, bos gitu loh ya. Tinggal masalahnya apakah itu sesuai dengan demand naiknya atau shooting up di atas demand. Nah, itu yang kita nggak tahu ya kan. Tapi rasanya sih nggak shooting up di atas demand. Kayak di Amerika itu shooting up, bos, di atas demand. Kalau kita kayaknya enggak gitu loh ya. Jadi masih tetap I feel secure lah ya, nggak usah khawatir ya. Tapi on one note ya, on one note artinya you buy not buat trading ya, tapi you hold it for 1 year. Oke, sip, thank you Fer. Oke teman-teman semua, semoga ulasan kita kali ini di Market Outlook Tanam Duit bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa di minggu yang akan datang. Selamat beraktivitas. Selamat siang semua. Ciao. Ciao.